Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk doa bersama di dalam doa pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa setiap pokok-pokok doa kita. Sebenarnya kita akan sama-sama memuji Tuhan sebab nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Bapak Ibu, hanya nama Yesuslah yang layak untuk ditinggikan. Oh Tuhan, kami datang sekali lagi menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu yang layak Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, hanya Yesuslah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali sama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi Key of the Day. Mari sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami diberikan kesempatan menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan bahkan Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh datang ke dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian kami. Dan kami boleh sama-sama membaca dan akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kami. Berkati Tuhan waktu yang akan kami jalani dalam perenungan kami. Bersungguh Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan secara khusus ayat yang kedua saya akan highlight di bagian itu, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang penjaga berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang dikerjakan dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata tidur? Saya percaya saudara, ada banyak hal yang mungkin muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata tidur ini, saudara. Dan tapi saudara, saya cukup yakin umumnya banyak orang ketika mendengar kata tidur, maka ada satu pandangan atau satu anggapan bahwa tidur itu sudah sebagai suatu hal yang negatif. Tidur itu seringkali dianggap sebagai suatu tanda atau bentuk dari kemalasan. Betul atau tidak? Setelah kita mendengar ada orang tidur, kita sudah berasumsi secara prematur bahwa orang itu kemungkinan adalah seorang pemalas. Salah satu sisi anggapan itu atau pikiran itu mungkin aja bisa benar, saudara. Apalagi ketika seorang itu terlalu banyak tidur. Ya, terlalu banyak tidur tentu, saudara, itu memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa orang itu adalah seorang pemalas. Bahwa apa yang dilakukannya, tidurnya itu adalah suatu hal yang tidak baik. Tapi saudara, di sisi lain ketika kita melihat kenyataan yang ada bahwa sesungguhnya tidur itu tidak selalu buruk. Tidur itu bukanlah suatu hal yang negatif, saudara. Tidak selalu, saudara. Saudara, banyak penelitian khususnya dalam dunia kedokteran, kalau kita perhatikan, saudara, justru tidur itu adalah menjadi bagian kegiatan yang positif. Tidur adalah sebuah kegiatan yang sangat penting, aktivitas yang harus kita miliki, harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Karena tidur itu ternyata bisa berpengaruh terhadap produktivitas dan kreativitas seseorang. Saudara, coba bayangkan kalau orang kurang tidur, saudara. Bukankah hari-harinya menjadi hari-hari yang tidak maksimal? Apa yang dikerjakannya kemungkinan akan berantakan, dan bahkan, saudara, kita tahu orang kurang tidur sangat rentan sekali mengalami sakit, karena imunnya menjadi lemah, terganggu, saudara. Itu sebab dunia menggalakkan ada hari tidur sedunia. Ingin menekankan bahwa manusia butuh juga yang namanya tidur. Karena tidur dianggap suatu hal yang positif, tidak selamanya itu buruk, saudara. Dan saudara, menarik sekali kalau kita baca dalam bagian tadi, Mazmur pasal 127 ayat 2, Salomo saudara, secara khusus bicara tentang tidur, saudara. Tentu kita harus perhatikan bagian ini, saudara. Salomo berkata, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia Allah memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, saudara. Saudara, tidur di sini tentu bicara dalam konteks yang positif, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang suka tidur salah mengerti teks ini. Mereka melihat teks ini merasa bahwa ini adalah bagian dari pembenaran Salomo terhadap kehidupan orang-orang yang malas, saudara. Itu sebab orang yang malas senang sekali baca bagian ini dan berkata bahwa tuh kan, betul kan? Salomo saja berkata lebih baik tidur daripada kita capek-capek kerja. Capek-capek bangun pagi-pagi, capek-capek duduk-duduk kerja, jaga toko dan sebagainya. Loh, Tuhan kasih berkat pada waktu tidur. Tapi suruh benarkah, maaf, apa yang Salomo maksudkan dalam bagian ini, itu seperti apa yang dipikirkan oleh banyak orang yang malas ini, saudara.
So, jawabannya jelas tidak, saudara. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Salomo sama sekali tidak bicara sebagai sebuah pembenaran terhadap orang-orang yang malas. Tidur di sini tidak mengindikasikan sebuah kemalasan. Karena ingat, saudara, kalau kita perhatikan dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11, Salomo pernah menulis dengan sangat keras, saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, 2 kali Salomo mengulangi kata pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka ingatlah, datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. So, jadi jelas kalau saudara perhatikan bagian ini, Salomo sama sekali tidak membenarkan orang tidur-tiduran dan menjadi pemalas. Bahkan Salomo dengan tegas berkata bahwa bangun, jangan tidur, tapi bekerjalah. Selama kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita harus bekerja. Karena itulah yang Tuhan inginkan. So, namun yang menjadi masalah adalah begini, saudara. Salomo menemukan bahwa di dalam hidup ini ada sebagian orang terlalu tergila-gila dengan kerja. Mereka membanting tulang melakukan kegiatannya dari pagi-pagi sekali sampai larut malam tanpa mereka mengingat akan Tuhan. So, itu persoalannya. Ada banyak orang lupa dengan Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu aktivitas kerja mereka dengan kekuatan mereka sendiri dan mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebab saudara Salomo menegur orang-orang ini. Salomo tidak ingin mereka terjebak dalam pemikiran bahwa segala sesuatu mereka lakukan itu adalah karena kemampuan dan usaha mereka. Saudara, kerja keras itu baik, saudara. Kerja keras itu kita harus rajin, kita harus tekun. Kita harus punya semangat, tetapi kita juga harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan, itu pada akhirnya akan berakhir dengan sebuah kesia-siaan. Itu sebab Salomo menuliskan bagian ini. Kenapa semua dikatakan itu sia-sia? Membangun kota dengan kekuatan sendiri sia-sia. Berjaga-jaga sia-sia. Bekerja setengah mati juga sia-sia. Karena Tuhan pada akhirnya memberikan berkat itu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur, saudara. Saudara, berkat itu datang bukan semata-mata karena usaha atau kerja keras kita, saudara. Bukan, saudara. Bukan karena saudara dan saya buka toko pagi-pagi karena takut cuan diambil orang lain, non-stop 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, terus berkat itu datang. Bukan, saudara. Tidak selalu, saudara. Berkat itu, firman Tuhan katakan, itu datang dari perkenanan Tuhan karena campur tangan Tuhan. Karena pada kenyataannya bahwa ketika kita tidur, tidak melakukan apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak mengupayakan apa-apa. Kalau Tuhan mau memperkenan, mau turut intervensi, campur tangan, Tuhan bisa memberkati dan terjadilah berkat itu atas orang itu, saudara. Itu yang Salomo tekankan, supaya dalam segala sesuatu kita harus sadar bahwa kita boleh bekerja dengan sekuat tenaga kita. Kita boleh bekerja dengan setekun-tekunnya membanting Tuhan. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu haruslah Tuhan ada di dalamnya. Karena tanpa Tuhan semua itu akan menjadi sia-sia. Salomo di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Karena Tuhanlah kita bisa memperoleh berkat dalam hidup ini. Bukan karena apa yang kita usahakan. Saudara lihat ada orang yang buka toko pagi-pagi. Belum tentu juga akan ada pelanggan kalau Tuhan tidak kirimkan pelanggan itu. Betul atau tidak? So, itu sebab Tuhan itu adalah suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bahwa kita tahu Tuhanlah yang memberikan berkat itu dalam kehidupan kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saudara, saya sempat pergi makan bersama anak-anak remaja pada waktu itu, saudara, di daerah Sunter, satu tempat makan. Nah, selesai kita makan-makan, saudara, dan pada waktu tiba mau bayar di kasir, pada waktu saya mau bayar, saudara, saya melihat ada satu not kecil di dekat kasir itu. Not itu ditulis bahwa hari Minggu restoran ini tutup, kira-kira demikian, saudara. So, pada waktu saya baca itu saya sedikit aneh, saudara. Karena saya melihat restoran itu ramai sekali, saudara. Kami makan harus antri, saudara. Itu waiting list, saudara. Ya, waktu saya baca itu saya bingung dan saya tanya, karena nggak lazim, saudara. Saudara, saya nanya, kenapa hari Minggu tutup, Bu? Ya. Dan saya menduga itu ownernya. Saya tanya, saudara. Bukankah hari Minggu itu ramai dan harusnya itu cuannya luar biasa?
Di mana-mana orang bisnis, hari weekend itu adalah hari panen, saudara, ya, betul nggak, saudara? Dan saya tanya, kenapa justru tutup restorannya? Soalnya ibu itu berkata begini, dan saya selalu ingat, sudah cukup Pak, dari Senin sampai Sabtu kami bekerja. Minggu waktunya untuk kami cari Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari-hari kemarin. Wow, saudara, saya mendengar kata-kata itu memberikan saya suatu hal amazed banget, saudara. Karena di antara sekian banyak orang berbisnis, buka restoran dan sebagainya, saudara, baru kali ini saya menemukan orang di hari Minggu weekend justru restonya tutup dan mereka pergi beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, apakah mereka rugi? Saudara, tidak, saudara. Saudara, pada waktu itu, saudara, beberapa tahun yang lalu, cabangnya mungkin nggak lebih dari 5, saudara. Tapi saudara tahu hari ini cabang restoran itu ada berapa, saudara? Ada 28, saudara. Ada 28 cabang. Saudara, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Secara akal kita nggak tahu. Tapi terbukti bahwa orang yang mengandalkan Tuhan bisa memberikan berkat-Nya pada waktu orang itu tidur, saudara. Saudara, poin saya hari ini, saudara, saya rindu mengajak kita, saudara. Hari ini, saudara, pada waktu kita memulai hidup kita hari ini, mungkin nanti kita akan bekerja, buka toko, atau melakukan aktivitas yang lain sebagainya. Saudara, ingatlah, saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan, minta perkenan dan penyertaan Tuhan. Minta berkat dari Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, sudah tanpa Tuhan, semua sia-sia. Berkat itu hanya datang daripada Tuhan. Bukan karena usaha kita. Itu nggak akan bisa menambahkan apapun selain daripada sia-sia. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita dan mengingatkan kita selalu, saudara. Saudara, untuk kita datang mengandalkan Tuhan dan selalu bergantung pada Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat yang pertama, mari kita mau sama-sama berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang, kita syukuri apapun itu, saudara. Baik yang baik maupun yang buruk, kita percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan atur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk apapun itu. Mari kita sama-sama angkat suara kita berdoa. Bapak di surga, kami sama-sama mau datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya ada kebaikan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk boleh kami miliki Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa menatap pada Tuhan dan berkeyakinan beriman hanya kepada Tuhan. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk rekan-rekan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa untuk melihat segala sesuatu ini dalam kacamata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang kedua, saya rindu mengajak kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, saudara. Saudara, yang pria, mari kita berdoa sama-sama untuk penanganan COVID-19 ini, saudara. Kita tahu hari ini, saudara, angka COVID mulai meningkat lagi karena virus Omicron ini. Kita doakan semoga pemerintah diberikan hikmat untuk boleh mengambil langkah bagaimana mengantisipasi, menekan laju peningkatan penyebaran varian Omicron ini. Dan doakan untuk proses program vaksinasi yang hari terus digalakkan, juga program booster semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang wanita, mari berdoa untuk penanganan bencana yang terjadi. Kita tahu beberapa waktu ini ada di Aceh, ada di Lumajang, ada di Papua, ada beberapa daerah-daerah lain yang mengalami bencana. Kita doakan supaya Tuhan turut campur tangan dan berikan hikmat kepada pemerintah kita supaya mengambil tindakan yang tepat untuk menolong, juga untuk mengantisipasi segala kemungkinan bencana yang akan datang, yang mungkin terjadi. Mari kita sama-sama kita angkat suara, kita berdoa untuk hal ini, saudara. Bapak di surga, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk penanganan kasus COVID-19 ini, Tuhan tolong. Tuhan, Kau tahu Tuhan, bangsa kami hari ini sedang masuk dalam titik mulai yang meningkat kembali karena varian Omicron. Tuhan tolong supaya Tuhan pemerintah diberikan hikmat untuk boleh menentukan langkah antisipasi, menekan laju penyebaran Omicron ini, supaya semuanya Tuhan terselamatkan. Dan kami juga berdoa untuk upaya program vaksinasi, juga booster yang sedang dilakukan pemerintah, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan juga masyarakat kami yang tinggal di Indonesia ini boleh mendukung apa yang dilakukan pemerintah untuk boleh memenangkan perjuangan melawan virus COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Saudara, selanjutnya yang ketiga, saya merindu kita berdoa untuk gereja kita, saudara.
Mari yang pria doakan untuk proses renovasi gereja. Kita bersyukur sudah berjalan sampai hari ini dan kita berdoa, kita doakan semoga akhir bulan ini proses ini boleh selesai, semua boleh berjalan dengan baik sehingga kita bisa beribadah kembali di lantai 5. Sudah doakan untuk para pekerja, kesehatan mereka, keselamatan mereka karena mereka bekerja non-stop untuk mengupayakan supaya ini boleh selesai dengan tepat waktu. Yang wanita, mari doakan untuk pertumbuhan jemaat Tuhan yang ada di Kelapa Gading, Karawang maupun Solo. Mari kita doakan dalam keadaan yang tidak mudah ini, Tuhan masih terus menguatkan, memberikan mereka iman, pengharapan untuk boleh tetap setia mengikut Tuhan dan setia melayani Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami mau sama-sama berdoa Tuhan, menyerahkan untuk proses renovasi gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk boleh memperbaiki gedung gereja kami, khususnya ruang ibadah lantai 5. Tuhan tolong semoga proses ini boleh berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Dan kami rindu Tuhan akhir bulan ini, kalau boleh Tuhan, renovasi ini bisa selesai sehingga bulan kedua nanti Tuhan kami boleh sama-sama menempati ruang ibadah yang baru ini dengan segala fasilitas yang boleh menolong kami untuk kami bisa lebih nyaman beribadah. Tolong Tuhan berkati juga para pekerja, berikan mereka kekuatan kesehatan karena mereka harus bekerja non-stop. Mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan akhiri dan saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami. Bila sungguh Tuhan Kau yang boleh mendengar dan memberkati, menjawab sewaktu dan kehendak-Mu. Berkati juga persiapan ibadah kami, Kelapa Gading, Karawang, dan Solo. Bila semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke Bapak Ibu, persekutuan doa pagi KFTD selesai. Tuhan Yesus memberkati.